Hai, kita berjumpa lagi di acara Closer dan kali ini bintang tamunya adalah Ivan. Ivan ini eh, spesialis di bidang kolam renang dan kita akan dengerin sharing dari Ivan, tentunya informasi-informasi yang menarik yang selama ini kita mungkin nggak jelas atau nggak paham mengenai perkolaman, ya, kolam renang bukan kolam ikan. Oke. Oke, jadi gini Van, banyak orang tuh punya persepsi macam-macam tentang kolam. Mungkin nanti kita bahas satu-satu. Pertama, punya kolam renang itu ribet karena harus gali-gali, ya kan? Yang kedua, ribet juga nanti harus sistemnya kayak gimana kalau mau punya kolam, ya kan? Jadi bingung kira-kira punya kolam tuh paling nggak harus punya lahan berapa banyak besar sih. Terus yang ketiga mengenai penggunaan kaporit, apalagi di kondisi sekarang kaporit itu banyak yang alergi. Kayak saya juga alergi juga kaporit. Nah, tiga dulu deh Pak. Oke. Yang pertama, kita punya solusi untuk semua itu. Yang pertama, mulai pembangunan kolam itu, kita bisa membangun kolam dari mulai sampai akhirnya kolam itu jadi siap dipakai untuk berenang 14 hari 14 tanpa menggali ya. Jadi above the ground. Jadi bisa ya? Iya. Tanpa gali bisa ya? Bisa, sangat bisa. Lalu kalau bicara mengenai lahan, memang kembali lahan besarnya kolam itu tergantung dari lahan dari rumah itu sendiri atau bangunan itu sendiri. Kalau memang lahannya terbatas, kita pun juga ada solusinya. Eh, Konsep kolam kita adalah pipeless, jadi sedikit pipa. Penggunaannya sedikit pipa, tidak seperti kolam-kolam konvensional pada umumnya yang banyak sekali pemipaan di sekitar kolam yang memberikan resiko kebocoran yang juga cukup tinggi. Lalu untuk kolam-kolam mini yang ukurannya kecil, katakan 2 kali 6 gitu, kita juga punya Magisport. Magisport itu eh, counter current, jadi berenang melawan arus, sehingga kita tidak berhenti-henti, endless jadinya. Kayak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Oke. Lalu, nah itu solusi dari kita. Lalu yang berikutnya mengenai kaporit ya. Kaporit itu kan digunakan untuk desinfeksi air yang ada di kolam untuk pengobatan. Kita mempunyai solusi juga sekarang untuk pengobatan itu kita menggunakan garam non yodium. Garam. Yes. Jadi bukan kaporit lagi. Tidak menggunakan kaporit. Nice. Ya. Oke. Nah, tadi dibilang kolam ini itu kira-kira berapa sih? Kalau dibilang kolam ini paling nggak biar pemirsa ini tahu bagusnya berapa kali berapa kalau mau bikin kolam ini. Sebenarnya sekecil-kecilnya, yang penting rentangan tangan kita itu masuk di kolam itu. Nah kalau kayak gini dong, Kalau ini kolamnya 2 kali 6. 2 kali 6. 2 kali 6. Dan tahu nggak kolam ini dibikin di ruko. Nanti ada videonya ya. Jadi kolam ini di ruko, jadi keren banget, ukurannya cuma 2 kali 6, tapi bisa dibikin apa nggak nyampe-nyampe tadi berenang. Yes. Bisa buat olahraga nggak? Bisa banget buat olahraga, bisa banget. Justru itu bahkan kalau boleh kita bilang Olympic size pool itu kalah jaraknya. Oh ya? Iya, Olympic size pool itu kan panjangnya 50 meter. Nah, ketika sampai di titik 50 meter, kita harus berhenti dan nendang balikan. Kalau ini nggak nyampe-nyampe, berenang aja terus. Saya pegel ya. Sampai pegel. Oke, ngomong-ngomong, Ivan ini dari apa sih dibacanya? Merek produk kita Magiline. Magiline. Yes. Magiline itu Dari negara Prancis. Prancis. Ya. Oke.
Terus yang punya sebagai solusi dari produk Magellan ini apa andalannya? Nah, kembali ya, tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab mengenai perawatan kolam, artinya konsumen merasa ribet, pusing, susah. Justru konsep kita itu less maintenance, ya, dan easy maintenance. Maintenance yang dilakukan untuk kolam kita bisa dilakukan oleh yang punya rumah sendiri. Jadi maintenance-nya itu hanya membuka filter, mengangkat cartridge-nya, lalu membersihkan cartridge-nya dengan cara disiram. Dan yang kedua, memvakum kolamnya. Jadi nggak perlu panggil orang yang terus harus menaker kadar airnya dan harus menambahkan obat-obatannya dosisnya seberapa banyak. Itu kalau dibilang maintenance-nya yang konvensional ya, itu kan panggil orang. Ya. Kira-kira berapa sih kalau panggil orang biasanya? Itu bervariasi banget sih. Rata-rata. Ada yang dari perusahaannya juga memberikan kontrak, ada yang juga pekerja itu sendiri langsung yang deal dengan konsumennya. Paling murah? Mungkin mendekati harga 1 juta ya. Dan itu harus setiap bulan? Bayarnya setiap bulan, tapi datangnya mungkin seminggu sekali. Jadi kalau misalkan pakai equipment dari Magellan ini, nggak perlu panggil orang lain? Nggak perlu. Kita Bisa dilakuin sendiri? Bisa dilakuin sendiri. Lalu konsep kolam kita juga hemat listrik. Nah itu tuh. Berapa sih per watt? Untuk yang paling kecil, untuk kolam 60 meter kubik. 60 meter kubik ini lumayan besar ya. Jadi enggak, ini kan kalau kubik itu 60 meter kubik, kalau saya boleh gambarkan itu 4 kali 12. Kolam 4 kali 12. Which is 2 kali lipat ini ya. 4 12. Dalamnya 1,2. 1,2. Itu 60 meter kubik. 60 meter kubik. Volume airnya. Nah, itu cuma 450 watt. 450? Yes. Pompanya 450 ukuran AC kan? Setengah PK. Setengah PK ya? Iya, setengah PK. Sangat Itu irit. tarikan awal aja? Iya, tarikan awalnya baru 50. Habis itu lebih kecil loh? Ya, menurun. Oke. Nah, dan kita ada teknologi di situ, di mana output yang dihasilkan itu 3 kali lipat dari watt itu sendiri. Jadi kalau 450 watt setengah PK itu dikonversi lagi ke output 3 kali itu 1,5 PK. Kita ada paten teknologi di dalam pompa kita. Efeknya apa sih pompa gitu kalau di dalam penggunaan kolam? Pompa itu kan untuk menyedot dan menyemburkan air untuk sirkulasi. Jadi pompa itu pertama tugasnya dia menyedot air untuk masuk ke dalam filter. Setelah masuk ke dalam filter, pompa itu akan mendorong lagi keluar air itu ke kolam. Demikian juga terus dilakukan sirkulasi seperti itu. Nah, konsep kolam kita hitungannya dalam waktu 3 jam. Air dalam satu kolam ini harus tersirkulasi. 3 jam? 3 jam. Setelah itu pompanya mati? Setelah itu pompanya mati. Dan biasanya kita nyalakan pompa itu 1 hari 6 jam. Jadi dibagi 2 kali. Itu bisa diatur otomatis atau? Diatur otomatis menggunakan timer. Memang di alatnya? Ada. Oke. Ada. Menarik ya? Menarik. Jadi banyak orang kalau misalnya bikin kolam, suka nggak perhatiin pompanya berapa watt. Iya, itu satu, tidak perhatikan pompanya berapa watt. Yang kedua, ada satu hal lagi di sistem kita memberikan garansi kebocoran itu 10 tahun. Kebocoran apa? Kebocoran kolam. 10 yang jadi yang nightmare buat pembuat yang orang mau bikin kolam. Waduh, nanti kolamnya bocor dan lain-lain. Nah, kita memberikan solusi ini juga. Garansi
kebocoran 10 tahun kita menggunakan sistem liner. Liner. Ya, Oke. Liner itu kayak gimana, Pak? liner itu kayak gini. Nah, ini menarik. Jadi kolam yang ditawarkan dari Magellan ini nggak pakai mozaik ya? Enggak. Jadi ini pakai liner. Nanti Ivan jelasin ini liner apa. Tapi ini motifnya macam-macam. Jadi menarik dan pastinya nggak bocor ya. Ya, lebih tahan bocor. Ya, saya tidak mengatakan tidak bocor, tapi lebih tahan bocor. Artinya, kalau misalnya seandainya struktur dari kolam itu hanya retak-retak rambut, kalau misalnya kita memakai keramik, itu pasti bocor. Tapi kalau pakai liner itu masih bisa menahannya. Jadi liner ini apa sih, Pak? Iya, Bonda itu kan fleksibel banget. Ini sebenarnya bahan dasarnya itu PVC. PVC. Ya, Nah, ini ukurannya gimana sih kalau liner? liner itu kita nanti sesuaikan dengan besarnya kolam itu sendiri, sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, butuhnya seberapa banyak nanti itu semua ada hitung-hitungannya sih. Bagaimana penggunaan liner yang cocok. Motifnya banyak ya? Motifnya banyak, tapi memang yang umum dipakai yang polos dan yang mosaik. Oke. Polos dan mosaik. Oke. Terus tadi dibilang bahwa Magellan ini menawarkan solusi nggak pakai kaporit, Ya. pakai garam. Ya. Bisa cerita apa? Iya, jadi nanti dalam sistem kita itu ada satu panel indikator khusus yang memberikan indikasi dari kondisi air yang ada di kolam kita. Nah, seandainya indikator itu angkanya menurun, nanti pasti kita akan lakukan training ya terhadap users ya. Bagaimana cara melihat indikator ini? Sangat simple, indikatornya cuma satu angka, cuma satu saja. Lalu kalau memang turun, artinya perlu penambahan garam. Garam itu garam non-yodium, bisa didapatkan secara umum di mana aja. Yang biasa dipakai untuk Masak? no, kalau masak itu garam yodium, beriodium. Tapi kalau yang biasa dipakai untuk kolam ikan, itu garam non-yodium. Nah, itu umum beli aja. Karungan kok biasanya. Belinya karungan biasanya. Nanti kita cuma perlu tambahkan garam itu di filter kita, di filter. Tidak perlu berkala, hanya kalau kondisi air itu berubah saja. Tapi untuk pembersihan cartridge itu berkala, karena debu, kotoran pasti kan ada. Gitu. Idealnya berapa lama sih pembersihan cartridge? Cartridge itu kembali ya tergantung kondisi dari kolam itu sendiri. Kondisi lingkungan sekitarnya juga. Jadi biasanya sih seminggu sekali dibersihkan. Oke, jadi cartridge-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti ini tinggal diangkat ya. Tinggal diangkat, dibersihin. Kotoran daun-daun yang mengapung itu ada di sini. Di basketnya. Di basketnya tinggal dibuang. Nah, cartridge yang ini tuh yang dibersihkan. Perlu dibersihkan. Pakai kuas? Enggak, pakai air bertekanan tinggi seperti kita cuci mobil. Atau seperti kita cuci filter AC. Oke. Nah, terus kenapa sih Pak sampai Magellan ini mengeluarkan produk yang nggak pakai kaporit? Berarti kan kaporit itu boleh dibilang kalau untuk pemakaian jangka panjang beresiko. Kira-kira resikonya apa? Yang sebenarnya yang efek langsung aja ya. Kalau misalnya kita berenang di satu kolam renang, pertama adalah mata. Kalau kita nggak pakai Google, mata kita akan merasa perih, iritasi. Terus habis berenang biasanya matanya agak merah-merah ya. Lalu kulit suka kering kan. Nah, itu yang kita rasakan sebenarnya. Tapi beberapa pengalaman juga mengalami hal-hal jangka panjangnya
kayak kulit, lalu juga bahkan saya dengar keroposan gigi. Gigi, Yes. karena ketelan ya. Kan berenang kan kita buka mulut kan, buka mulut, jadi kena gigi kan. Itu ada yang mengalami hal seperti itu dan ternyata cukup banyak ya. Makanya kita memberikan solusi pakai garam yang lebih alami, yang lebih natural ya. Tapi saya kemarin googling juga ya, cari-cari di internet, efeknya itu ternyata ini. Kalau ketelan, itu bikin saluran pencernaan itu bermasalah. Oh, oke. Jadi makanya kadang-kadang suka sakit perut, ya kan? Dan yang lebih ini lagi ada nih, dia itu baunya kalau yang mungkin tingkat kaporitnya tinggi ya, itu tuh mengganggu pernafasan. Oke. Karena sempat ada orang yang habis berenang malah kena asma. Dibilangnya itu apa ya? Full asma atau apa? Jadi dia itu asmanya timbul karena berenang. Padahal kan ada yang bilang kalau mau asmanya hilang berenang. Ternyata itu dampak kaporit jangka panjang itu begitu. Oh, oke. Wah, ini research-nya lebih dalam lagi. Oke. Nah terus kalau misalkan mau pakai produk Maybelline, anggaplah mau pengen punya ukurannya itu kayak gini nih. Ini berapa ini? Dua kali enam. Ini kan udah bisa buat berenang ya. Ya. Kisarannya berapa? Kalau untuk alat-alatnya sendiri, kira-kira Pompa terus liner ya. Ya. Istilahnya untuk strukturnya udah kita siapin. Ya. Tinggal dari alat-alatnya ya. Ya, alat-alatnya. Alat-alatnya sendiri kalau untuk dari Magiline itu sekitar mungkin 150 juta lah plus minus. 150 juta. Sudah sama linernya. Udah sama liner, udah sama pompa filternya. Terus apa lagi? Sama itu ya tadi alat buat proses garam itu. Oh, proses garam. Ya. Oke. Jadi di sebelah sana tuh nanti ada ketutupan sama Ivan. Ivan geser dikit. Oke. Oh, itu panelnya. Nah Itu panelnya. Itu panelnya. Sebenarnya di dalam pompa Ini. filter kita itu kita connect satu alat lagi. Kita connect satu alat lagi. Di sini nggak terlalu kelihatan sih. Ini dapat yang ini juga. Enggak. Oh ya. Oh, mana nih sebentar. Nah, Bentar yang lagi dicari. sebenarnya nggak kelihatan sih di katalog kita. Sebenarnya alatnya itu kayak tabung. Nah, nanti garam itu akan masuk ke tabung itu. Naruhnya dia harus dibuka dulu pompanya. Ya, cara taruhnya kita cuma tuang di filter kita aja, di cartridge tadi. Oh, di situ doang. Di cartridge. Karena pada saat pompa itu aktif, air yang di dalam filter itu tuh berputar. Nah, kita taruh garam, nanti garam itu akan terputar, terus nanti dia akan masuk tabung itu. Nah, tabung itu akan memproses garam itu bagaimana dia bisa menjadi klorin yang mendesinfeksi air di kolam ini. Oke. Saya rasa informasinya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dari audiens, nanti kita teratur lagi dengan Ivan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang tentunya bisa dijawab dengan lebih menarik oleh Ivan. Thank you. Jangan lupa kunjungi Pijak.com. Bye. Bye.